ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ta'limul Quran, pengajaran dan pendidikan ilmu Al-Quran merupakan hal yang sangat penting bagi seorang Muslim Ahmadi, baik tua maupun muda. Dan sebagai seorang Muslim Ahmadi, tentunya kita harus memahami dan memposisikan bahwa Al-Quran bukanlah sekedar teks kitab suci yang statis, ibarat sebuah artefak sejarah. Al-Quran adalah kalam ilahi. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga falsafah kehidupan yang hidup. Falsafah kehidupan yang hidup, kitab suci yang hidup, yang kedalamannya melampaui batas zaman, batas waktu, dan juga ilmu pengetahuan manusia. Pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, adalah seorang mujadid atau reformer. Beliau alaihissalam sudah bangkit untuk menyegarkan kembali pemahaman keimanan di era modern ini, di akhir zaman ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau semasa kehidupan beliau sudah menulis lebih dari 80 buah buku untuk membuktikan keselarasan Al-Quran dengan rasionalitas dan juga sains dan juga ilmu pengetahuan. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam menolak pandangan bahwa mukjizat Al-Quran hanya ada di masa lalu, bahwa Al-Quran berisikan sejarah-sejarah di masa lalu, namun sebaliknya Al-Quran akan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan juga menjawab setiap tantangan zaman yang ada, baik di masa lalu maupun di masa yang sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Karena Al-Quran adalah kitab yang hidup, kitab yang dinamis dan terus memperbarui diri dan terus relevan di setiap zamannya. Maka itu peran kita sebagai pembaca. Tadi sebelumnya Bapak Sekretaris Ta'limul Quran dan Wakaf Arzi, pengurus besar, sudah menyampaikan bahwa mempelajari Al-Quran, mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Membaca merupakan pintu awal dari pengkajian Al-Quran, dari pengkajian yang lebih dalam lagi. Tentu kalau bisa membaca, kemudian tahapan-tahapan berikutnya dalam keilmuan tentu akan bisa kita lalui. Nah, jadi Al-Quran adalah kitab yang hidup, kitab yang tidak hanya berisi sejarah di masa lalu, di masa kehidupan yang mulia Rasulullah SAW, namun kitab suci Al-Quran pun akan terus relevan dan menjawab setiap tantangan zaman. Dan peran kita sebagai pembaca, peran kita sebagai pengkaji Al-Quran, peran kita sebagai seorang Muslim Ahmadi, sebagai murid-murid Hadrat Masih Maud alaihissalam, adalah terus menggali, terus menemukan, dan terus menerapkan hikmah-hikmah baru di dalam Al-Quran, yang tentunya sejalan dengan kemajuan sains dan peradaban, yang kita pahami bahwa Al-Quran adalah kitab yang hidup. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak ada batasan. Allah Ta'ala sebagai pencipta tentu tidak memiliki batasan, tidak memiliki batas yang membatasi dimensi dan juga kemampuan dari Allah SWT. Maka Al-Quran sebagai firman Allah Ta'ala, sebagai kalam ilahi pun sama, tidak terbatas. Jadi ibarat kalau orang melihat gunung es, orang hanya melihat, yang bisa dilihat oleh orang-orang hanyalah apa yang muncul di permukaan. Nah, tetapi sebetulnya di bawah atau di
di bawah permukaan air, itu ada bongkahan yang jauh lebih besar lagi daripada yang tampak di permukaan. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi suci Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita semua melalui amalan beliau, melalui perbuatan beliau, melalui perkataan beliau. Dan singkatnya bahwa segala amalan, segala ucapan, segala perkataan, perbuatan, dan juga niat yang beliau lakukan itu mencerminkan Al-Quran itu sendiri. Dan beliau sudah mengajarkan fondasi kepada kita mengenai ilmu-ilmu Al-Quran. Namun sebetulnya apa yang kita bisa pelajari dan pahami pada saat ini itu hanyalah seolah-olah hanyalah gunung es saja, karena tidak semua perbuatan dan juga perkataan dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dapat terekam sampai dengan ribuan tahun setelahnya, ya, sampai dengan hari ini. Tentu tidak semua. Ada jauh lebih banyak lagi perkataan, perbuatan yang beliau lakukan itu yang tidak terekam. Nah, itulah ketinggian ilmu Al-Quran. Nah, sehingga Al-Quran ini adalah dimensi yang terus terbuka, yang didesain untuk merespon tantangan setiap zaman. Dan maka itu saya sekali lagi mengimbau seluruh anggota jemaat, baik tua maupun muda, untuk berpartisipasi di dalam program yang sangat baik ini, program Kelas Nazirah. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan sebelumnya oleh Bapak Sekretaris Ta'limul Quran dan Wakaf Arzi, pengurus besar, bahwa program ITQO ini, atau International Ta'limul Quran Academy ini diinisiasi dan dimonitor langsung, disupervisi langsung oleh Hazrat Khalifatul Masih. Dan ini diimplementasikan secara global ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini. Maka itu sekali lagi saya mengimbau seluruh anggota jemaat, baik tua maupun muda, abna, banat, atfal, nasirat, udam, lajnah, dan juga ansor, untuk berpartisipasi di dalam program Kelas Nazirah ini. Dan saya pun memberikan instruksi ya kepada seluruh sekretaris Ta'limul Quran di jemaat-jemaat lokal dan juga sekretaris taklim badan-badan untuk mengajak dan juga mereview sejauh mana anggotanya terlibat dan berpartisipasi di dalam Kelas Nazirah ini. Jadi para pengurus harus aktif memonitor dan juga memantau apakah anggotanya berpartisipasi atau tidak di dalam Kelas Nazirah ini. Seberapa banyak yang berpartisipasi dan seberapa banyak yang tidak. Ini harus terus dievaluasi dan harus terus ada upaya-upaya untuk mengajak secara persuasif, secara humanis, secara menyenangkan ya, secara friendly, anggota-anggota kita untuk berpartisipasi di dalam Kelas Nazirah ini. Jangan khawatir, jangan malu untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber ilmu dan falsafah kehidupan yang hidup bagi kita semua. Al-Quran bukanlah benda mati, bukanlah kitab suci yang hanya sekedar teks saja, yang berisikan sejarah hidup di masa lalu. Sama sekali tidak. Al-Quran adalah kitab suci yang hidup. Al-Quran adalah falsafah yang hidup. Al-Quran adalah sumber ilmu yang seolah seperti samudra yang luas ya, yang tidak ada tepinya. Dan kita tidak tahu juga sedalam dan seluas apa ilmu Al-Quran ini. Dan ilmu Al-Quran ini akan terus sangat dalam ya,
di setiap zaman akan terus berevolusi dalam menjawab segala tantangan zaman. Maka itu penting bagi setiap anggota untuk mengikuti kelas nazirah ini, dan penting bagi setiap pengurus, khususnya sekretaris taklim Quran dan wakaf arzi di jemaat-jemaat lokal dan juga sekretaris taklim badan-badan, untuk mengevaluasi dan juga terus mengajak seluruh anggotanya berpartisipasi di dalam kelas nazirah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa beserta kita, senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan, dan juga sebagaimana sabda dari Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, bahwa orang-orang yang mengajarkan Al-Quran maupun orang-orang yang belajar Al-Quran itu adalah orang-orang yang sangat baik, yang sangat mulia, dan insya Allah akan mendapatkan banyak berkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.